Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Agnes Abutani kembali menjumpai Anda pada sore hari ini. Selamat berjumpa kembali ya, dan juga semoga salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah teater tradisional yang begitu istimewa, yang mana ini berjudul Panggung Bangsawan Bengkulu. Jadi teater tradisional ini bukan hanya sebuah tontonan biasa, tetapi juga cerminan budaya, seni peran juga, sekaligus perjalanan panjang dunia teater dan juga perfilman di Bengkulu khususnya. Telah hadir bersama saya di sore hari ini tokoh penting di balik karya ini, ada Bapak Panca Darmawan selaku aktor senior yang tentunya menjadi bagian dari perjalanan seni peran ya di Bengkulu. Selamat sore Pak Panca. Selamat sore Mbak, selamat sore juga untuk semua wisatawan TVRI yang ada di rumah. Baik, dan juga ada Bapak Agus Setianto, sutradara yang menggarap dari teater tradisional ini. Selamat datang Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, film Bengkulu atau mungkin teater tradisional Bengkulu ini tentu tidak lahir begitu saja ya Pak ya. Ada latar belakangnya, pasti inspirasi dan juga semangat yang melatar belakangi terbentuknya teater dengan judul Panggung Bangsawan Bengkulu. Mari kita mulai ya dengan bagaimana ide dasar dan munculnya teater satu ini. Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi lahirnya ide film atau mungkin teater tradisional Panggung Bangsawan Bengkulu ini? Ya, ide dasarnya berawal dari kampus ini. Jadi kebetulan pada tahun 87-an itu kami datang dari berbagai daerah ke Bengkulu, kemudian bergabung di Universitas Bengkulu, waktu itu menjadi tenaga pengajar, dan pada saat itu juga kami hampir rata-rata masih bujangan. Jadi kami telusuri, kami ngubungi kawan-kawan, ayo kita bikin seni lah untuk menghibur gitu. Akhirnya dapatlah beberapa kawan dosen, kemudian kita bentuk grup namanya Pasdokar, Paguyuban Seni Dosen Karyawan Universitas Bengkulu. Nah ini sebenarnya embrio dari lahirnya Panggung Bangsawan Bengkulu. Dari situlah kemudian mulai ayo kita bikin pentas. Pentas perdana itu kita langsung pentas di Balai Buntar dengan cerita Raja Lelo. Dan yang dimainkan oleh seluruh dosen-dosen Universitas Bengkulu. Kemudian berikutnya terus hingga sampai produksi kami melibatkan kawan-kawan dari luar kampus. Hingga akhirnya terbentuklah Panggung Bangsawan Bengkulu. Dan tahun 2000 itu kemudian kita show of force-kan di lapangan Tugu ketika ada event Pasar Seni Semarak Bengkulu, kita langsung mengundang bintang tamu dari Jakarta, Ketua Umar Timbul Maroto CS, kita hadirkan, kemudian kita libatkan juga para pemain dari para petinggi yang ada di Kota Bengkulu. Dan sekarang ini produksinya udah ke 23. Wow, udah banyak ya Pak ya? Iya. Udah 23, berarti dari awalnya yang cuman pemain atau aktornya internal saja dari Ya, para sebatas dosen ya. Dan juga karyawan dan mahasiswa juga dulu. Sekarang sudah melibatkan teman-teman dari luar kampus, baik yang seniman maupun dari berbagai macam latar belakang, segala macam, tapi intinya yang punya minat di bidang seni. Baik, Pak Agus ini memang suka dengan sejarah, memang mempelajari sejarah. Dulunya dosen apa nih, Pak Agus nih? Ya, kalau saya memang latar belakangnya ilmu sejarah. Kemudian fokus pada sejarah tentang Bengkulu, sejarah dan budaya Bengkulu. Makanya ketika ada kelompok paguyuban ini, kami khusus ya mengangkat cerita-cerita lokal, cerita-cerita yang memang berbau legenda dan berbau juga sejarah yang ada di Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu juga. Baik, wow, berarti dari dosen udah produktif ya Pak Agus nih ya. Tahun 87 saya belum lahir nih Pak, tahun 87. Pak Panca mungkin bisa diceritakan juga nih awal mulanya bisa nyemplung nih ya, ikut juga
memproduksi bahkan jadi aktornya juga nih ya di teater tradisional Panggung Bangsawan Bengkulu ini. Ini awalnya gimana nih ceritanya? Makasih Mbak. Jadi kalau ceritanya sih Panjang ya? udah lama sekali gitu. Ketika saya dulu SMA saya kebetulan di Jogja. Nah, saya di SMA Muhammadiyah 2. Nah, di sana itu ada namanya Teater Kalam kami dulu. Jadi di sana saya mulai belajar dan memang saya hobi ke seni itu. Dan kebetulan kalau di Jogja itu kami yang baru masuk SMA itu udah dites IQ arahnya kemana gitu. Kebetulan saya memang cekan IQ itu memang saya ke seni gitu. Makanya diarahkan ke sana dan berapa kali pentas di sana ikut. Akhirnya pulang ke Bengkulu kan sudah ceritanya di tahun 81 saya pulang Bengkulu, masuk di UNIP 82 anak pertama. Nah di Bengkulu waktu itu sudah ada Pak Kus ya Pak Kustarto mendirikan Sanggar Hitam Putih. Saya tadinya udah mulai tertarik, saya kenal sama anak-anaknya semua. Nah, akhirnya kami berdiri enggak juga, belajar latihan-latihan itu aja. Anak FISIP dengan anak hukum, latihan, vokal segala macam. Setelah selesai kuliah kan biasa tuh melanglang buana gitu kan, melanglang buana. Ketika 2007 ketemu dengan Mas Agus lagi, saya ditawarkan untuk ikut Rainbow. Dulu gimana ketemunya ya? Lupa. Di kampus juga dulu. Kampus juga dulu ya kan. Ketemu di kampus. Nah, saya ditawarkan Rainbow dengan tokoh yaitu Daeng Mabela. Daeng Mabela ini orangnya yang antagonis gitu. Betul, tokoh Bugis yang ada di Bengkulu ini. Tapi cukup berpengaruh. Nah, ketika Mas Agus mengarahkan tentang itu, saya bagaimana mencari tahu tipikal segala macam daripada orang Bugis. Saya nggak tahu juga yang menilaikan orang gitu. Cuman beberapa kali saya main, baik di Rainbow, sudah tuh di Ratu Samban. Nah di Ratu Samban pernah saya dikasih peran Pasira Marjati atau Ratu Samban itu sendiri. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin 2023 saya dikasih peran. Sebelumnya itu jadi Pasirah dan macam-macam lah, berganti-ganti. Tapi biasanya di peran antagonis terus keras terus. Ini karena auranya atau mungkin karena sifatnya cocok di antagonis itu gimana? Enggak juga, kalau kita memang menjiwai daripada lakon itu sendiri, itu tergantung permintaannya seperti apa. Cuman kita juga harus mempelajari kalau orangnya begini, sukunya begini, lebih dominannya seperti apa. Tidak semuanya harus keras. Kadang-kadang bisa juga berlinang air mata ya kan. Tergantung kita naskahnya maunya seperti apa. Tapi biasanya kalau aktor senior nih bisa menyesuaikan ya Pak ya. Jadi antagonis bisa gitu kan, jadi pemeran yang baik bisa gitu ya. Baik, kita jeda sejenak, nanti akan kita bahas lagi dengan tema kita Panggung Bangsawan Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.